Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman YouTube semuanya, berjumpa lagi bersama saya dalam channel Mahsis Pria. Pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan tips servis tutorial cara memperbaiki kipas angin Trisonic mati total. Di sini bisa teman-teman perhatikan kipas angin Trisonic ini kipas angin meja Trisonic ya teman. Di sini untuk baling-balingnya ukurannya 12 in. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini pada bagian tutup, pada bagian rumah dinamo kipas anginnya, nameplate-nya di sini Trisonic kipas angin meja ya teman. Problemnya kipas angin Trisonic meja di sini ketika steker kipas angin di sini dicolokin, teman-teman bisa perhatikan. Nah, ini ketika steker kipas anginnya dicolokin, kemudian speed saklar pada kipas angin meja Trisonic di sini saya tekan. Nah, ini daun kipasnya tidak mau berputar sama sekali ya teman. Di sini di speed 3 pun maupun di saklar timernya pun di sini saya putar pada dinamo kipas angin ini tidak mau berputar, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan ada listriknya. Namun ketika steker kipas angin di sini ditekan speed 1, speed 2, speed 3-nya tidak mau berputar sama sekali. Oke teman-teman, nanti cara untuk memperbaiki dan mengatasi kipas angin Trisonic meja mati total, teman-teman bisa simak videonya sampai selesai. Dan buat teman-teman yang sudah hadir di channel YouTube saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like, kasih komentar, share, juga subscribe. Oke teman-teman, untuk langkah pertama di sini steker kipas anginnya saya akan cabut terlebih dahulu agar lebih aman. Dan kemudian di sini untuk pertamanya kita buka tutup pelindung teralis dinamo kipas angin Trisonic ini ya teman-teman. Sini ada bautnya, kita lepaskan terlebih dahulu. Nah, setelah bautnya terbuka di sini kita tarik bagian depannya. Nah, ini knob daun kipasnya kita putar mengikuti arah jarum jam. Untuk daun kipasnya kita tarik. Nah, ini ada knob pelindung teralis kembali ya teman. Di sini kita putar melawan arah jarum jam, kemudian kita tarik. Nah, di sini ada baut 4 baut maupun baut pada gearbox swingnya. Kita buka terlebih dahulu ya teman baut-bautnya. Nah, ini baut pada rumah dinamo kipas anginnya sudah terlepas ya teman. Di sini untuk membuka rumah dinamonya kita bisa menggunakan obeng min. Nah, caranya seperti ini. Ini sudah terlepas ya teman. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan pada bagian dalam rumah dinamo kipas angin ini. Di sini tidak terlalu kotor ya teman. Dan jika teman-teman perhatikan di sini untuk as rotornya di sini agak sedikit berat dan macet. Nanti apabila teman-teman ingin memperbaiki dan mengatasi kipas angin mati total di sini, langkah pertama pastikan pada as rotor ini berputar lancar, tidak macet ya teman-teman. Artinya ketika teman-teman ingin memperbaiki kipas angin di sini pastikan terlebih dahulu as rotornya berputar lancar dan tidak macet. Caranya teman-teman bisa membuka rumah dinamo kipas angin ini bautnya dan membersihkan bagian bosing maupun as rotor ini terlebih dahulu. Nah, di sini as rotornya macet ya teman. Makanya di sini nanti sebelum saya memperbaiki kipas angin mati total, di sini saya akan bongkar rumah dinamo kipas angin ini terlebih dahulu ya teman. Dan perlu teman-teman ketahui tadi ketika saya colokin steker kipas angin ini di sini tidak bergetar dan tidak berdengung. Namun sebelum nanti kita memperbaikinya, saya akan membongkar rumah dinamo ini terlebih dahulu. Nah, ini pada baut yang menempel di gearbox swingnya maupun rumah dinamo kipas anginnya kita bongkar terlebih dahulu. Ini sudah terbuka ya teman bautnya. Di sini kita lepaskan juga kapasitornya. Oke teman-teman, setelah baut rumah dinamo kipas angin ini di sini sudah terlepas semuanya, kita langsung buka saja ya teman. Di sini rumah dinamonya kita buka, kita lihat di sini pada bagian as rotor maupun dinamo kipas anginnya di sini masih berat dan keras ya teman. Sini teman-teman bisa menggunakan pelumas anti karat maupun minyak singer untuk mempelancar as rotor ini di bagian bosing dinamo kipas anginnya.
Namun apabila bosing dinamo kipas angin ini sudah oblak dan gugus, teman-teman bisa mengganti rumah dinamo kipas angin ini. Dan ini di sini busa pada bagian bosingnya di sini kering ya teman-teman. Di sini kering. Nanti di sini saya akan menggunakan minyak Singer untuk memberi pelumas ini terlebih dahulu, karena apabila di sini busanya kering maka bisa menyebabkan as rotor ini macet ya teman-teman. Nah ini di sini dibersihkan. Dan ini untuk bagian spool dinamo kipas angin ini, sepertinya ini menggunakan lilitan ataupun kumparan aluminium ya teman-teman. Nah ini bisa teman-teman perhatikan pada pembungkus ataupun pelindung dinamo kipas angin ini sudah hitam dan gosong. Nanti di sini apabila dinamo kipas angin ini memiliki pius, teman-teman bisa mengganti maupun melangsungkan pius dinamo kipas angin ini. Apabila tidak ada, maka teman-teman harus mensolder ulang ya teman. Nah ini bisa teman-teman perhatikan untuk dinamo kipas angin Trisonic di sini dia menggunakan pius ya teman-teman. Nah ini piusnya ini bisa teman-teman perhatikan pius thermal piusnya di sini warna putih ya teman-teman, putih kotak. Dan apabila teman-teman ingin membuka dan mengganti pius dinamo kipas angin ini, teman-teman harus membuka pelindung kumparan lilitan dinamo kipas angin ini ya teman. Dan saya sarankan agar teman-teman hati-hati untuk melepaskan rumah atau pembungkus lilitan kumparan dinamo kipas angin ini. Karena kenapa? Karena di sini sudah gosong, sudah kering, dan apabila teman-teman membukanya maka menyebabkan lilitan yang lain itu bisa mudah putus ya teman, karena sudah rapuh dan kering. Nanti di sini saya tidak mengganti dinamo kipas angin yang ini karena di sini saya khawatir riskan, takut pada bagian lilitan kumparan yang sudah agak hitam dan kosong di sini rapuh dan mudah patah ketika saya membukanya. Makanya nanti saya akan melangsungkan dari luar ya teman-teman. Di sini saya luar dan saya jumper salah satu pada kabel kapasitor ini. Namun di sini saya akan bersihkan terlebih dahulu spool maupun rumah dinamo kipas anginnya sebelum nanti di sini saya akan jumper. Karena tadi teman-teman bisa perhatikan ketika saya putar di sini as rotornya sedikit berat dan macet. Di sini saya akan bersihkan terlebih dahulu. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui fuse dinamo kipas angin ini di sini ada ya teman. Nanti perbaikannya cara untuk mengatasi kipas angin mati total. Di sini saya tidak mengganti fuse dinamo kipas angin ini. Dan setelah di sini saya bersihkan, di sini saya akan pasang kembali rumah dinamo kipas angin ini terlebih dahulu. Nah, langsung saja di sini sudah saya bersihkan ya teman. Di sini saya sudah memberi minyak Singer untuk mempelancar nanti ketika as rotornya berputar. Setelah itu kita baut kembali ya teman. Di sini kita baut kembali rumah dinamo kipas anginnya. Nah ini bautnya sudah saya pasang ya teman. Di sini bisa teman-teman perhatikan berbeda ketika tadi sebelum saya bongkar dan bersihkan. Di sini sekarang as rotornya sudah berputar sangat lancar. Nah di sini saya akan lakukan perbaikan dengan cara menjumper pada salah satu kabel yang terhubung pada fuse dinamo kipas angin ini ya teman. Apabila teman-teman bingung untuk mencari jalur warna kabelnya, di sini teman-teman bisa membuka bagian tutup bawah dinamo kipas angin ini ya teman. Nah ini bisa teman-teman perhatikan untuk dinamo kipas angin ini keluarannya di sini. Nah ini keluarannya ada kabel warna putih, biru, merah dan hitam ya teman. Untuk kabel warna biru ini dia terhubung pada speed nomor 1. Nah ini teman-teman bisa lihat warna kabel biru terhubung pada speed nomor 1, warna putih terhubung pada speed nomor 2, dan warna merah di sini terhubung pada speed 3. Dan untuk jalur fuse dinamo kipas anginnya ini di sini warna kabelnya hitam ya teman-teman. Yang mana di sini bisa teman-teman perhatikan kabel hitam ini terhubung pada steker kipas anginnya. Dari ini steker kipas anginnya warna merah dan warna merah pink, dan ini merah terhubung pada saklar timernya. Oke teman-teman, di sini sudah diketahui jalur kabel fuse dinamo kipas anginnya warna hitam.
Di sini teman-teman bisa menggunakan kabel ukuran panjang seperti ini maupun dengan cara ngelet atau melangsungkannya di sini ya teman. Sini saya akan potong terlebih dahulu jalur kabelnya ini. Sini saya akan bakar. Nah, di sini perlu teman-teman perhatikan apabila teman-teman menyambung salah satu jalur kapasitor yang sebelah kanan maupun sebelah kiri ini, putaran pada as rotor ini meniup ke belakang, maka pemasangan jalur fuse-nya ini terbalik ya teman. Dan apabila puputarannya dia nanti ke kanan dan anginnya meniup ke depan, maka sudah benar. Dan di sini saya akan coba sambung salah satu jalur kapasitor ini ya teman. Di sini kita bakar saja. Setelah kita bakar, kita langsung sambung di sini ya teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah sambung. Nanti teman-teman bisa memberinya solatip terlebih dulu agar lebih aman. Dan sebelum di sini saya rapihkan, di sini saya akan mencoba mencolokkan steker dinamo kipas anginnya. Apakah sudah berhasil ya teman? Di sini bisa teman-teman perhatikan. Dan ini usahakan agar tidak menyentuh bodi rumah dinamo kipas anginnya, agar tidak short maupun korslet ya teman. Nah ini di sini saya akan taruh di speed 1 ya teman-teman. Kemudian steker kipas angin Trisonic di sini saya akan colokin, teman-teman bisa lihat. Ini belum mau menyala ya teman. Saya akan putar timer ini. Nah lihat teman-teman, di sini untuk jalur dinamo kipas angin ini yang mana dia terhubung pada saklar otomatis, timer yang ini ya teman-teman. Di sini ketika teman-teman putar, di sini dia mau berputar. Nah ini bisa teman-teman perhatikan, ketika ini saya matikan, maka ini akan dinamo kipas angin ini akan mati ya teman. Sini saya akan pindahkan di speed nomor 2. Di sini teman-teman bisa lihat. Nah lihat putarannya semakin kencang. Oke teman-teman, untuk tutorial memperbaiki kipas angin Trisonic mati total, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share, jangan lupa subscribe. Dan apabila teman-teman melakukan menjumper dinamo kipas angin ini, caranya seperti ini. Untuk dinamo kipas angin yang teman-teman miliki nyala sehari atau seminggu, itu karena bisa teman-teman perhatikan karena bagian sambungan maupun yang terhubung jalur speed 1 speed saklarnya di sini pada sambungan lilitan kumparannya sudah banyak yang gosong ya teman, sehingga di sini saya tidak berani untuk membuka pelindung lilitan kumparan yang sudah gosong tersebut, karena apabila dibuka keseringan rapuh dan bisa menyebabkan putus jalurnya semua ya teman. Makanya di sini untuk cara aman dan cara mudah kita langsung menjumpernya dari luar seperti ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan video tutorial ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, kasih komentar, share, jangan lupa subscribe. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.